umatnya ketika membangkang tidak mau mengikuti ajaran beliau, kafir terhadap apa yang diajak oleh beliau, itu hukumannya apa? Datang banjir, ya kan? Datang banjir. Habis itu orang yang nggak percaya, orang yang kafir, orang yang melawan Nabi Nuh waktu itu tenggelam semua, mati seketika pada saat itu. Tapi pada Nabi Muhammad, orang kafir pada diapain? Nggak ada, karena Allah masih punya rahmat dan masih sayang mengutus Nabi Muhammad itu sampai-sampai orang kafir pun tidak langsung disiksa dan dimatikan pada saat itu juga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad dengan wujud keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didukung dalam ayat disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sama sekali sungguh Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir yang ada pada saat itu, pada saat Nabi masih hidup, selama engkau ada pada mereka. Jadi selama Rasul masih ada berada pada mereka, tidak ada orang kafir yang dimatikan langsung oleh Allah, padahal sudah kafir. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu dibiarkan hidup oleh Allah, dan banyak lagi penguasa-penguasa Quraisy yang kafir-kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad masih dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat. Nah itu, orang kafir saja masih diperlakukan seperti itu oleh Allah. Bukan cuma pada zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang juga. Kalau kita lihat orang yang membangkang atau yang menghina Nabi Muhammad sampai sekarang buta perbuatannya. Di Eropa orang menginjak-injak Al-Quran ada apa? Banyak. Ada orang menginjak-injak Al-Quran, meludahi Al-Quran, ada yang Nabi Muhammad digambar sedemikian rupa dengan karikatur, tapi mereka nggak dihukum oleh Allah, nggak disiksa oleh Allah dengan dimatikan seketika, diturunkan azab seketika, tidak, karena Allah masih sayang. Allah kasih kesempatan kepada mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka berpikir ulang terhadap apa yang mereka lakukan, lalu mereka percaya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang munafik begitu juga. Orang munafik ini kan orang yang berpura-pura, hatinya bilang apa, mulutnya lain. Nah, Nabi tahu pada masa beliau itu, Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang mukmin beneran, siapa yang jujur, siapa yang bohong. Melalui ilham yang diberikan oleh Allah, melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau tahu ini orang munafik, ini enggak, ini mukmin, tahu semua beliau. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab sedang bersama Rasul, ada orang yang termasuk munafik, ngomong menjilat lah, ngomong inilah kepada Rasul, pura-pura beriman lah, padahal tidak. Dan sahabat Umar bin Khattab itu tahu gelagat itu, lalu minta izin kepada Rasul, wahai Rasul, izinkan saya membunuh orang ini, karena orang ini munafik, karena orang ini pura-pura, karena orang ini menjilat, karena orang banyak sifat-sifat yang disebutkan dulu. Lalu Rasul bilang, jangan, kata Rasul. Kenapa? Rasul lalu mengatakan, kalau aku mengizinkan kamu membunuh orang ini, nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya. Dibiarin, orang munafik masih dibiarin. Ini kan ada ustadz sekarang orang baru soal sound system aja udah di ini saya kira kita peneladanan kita terhadap Rasul itu masih salah, masih kurang tepat. Rasul SAW membiarkan orang munafik, membiarkan bukan berarti kemudian membolehkan mereka berlaku nifaq, bukan, memberi kesempatan supaya dia kemudian nanti tobat, supaya dia kemudian berpikir ulang, supaya dia meninjau lagi apa yang sudah dia lakukan, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Terus sekarang nggak perlu tersinggung dikit, ditekan pakai kaki, terus soal mik doang. Itu kan ada ustaz yang seperti itu. Yang ketiga itu kita mencoba memahami bagaimana kita meneladani Rasul dalam rangka kita memperingati Rasul hari lahirnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bukan cuma manusia, tadi kita katakan Nabi sebagai rahmat itu bukan sebagai rahmat hanya untuk manusia yang kafir, yang mukmin, yang munafik, tapi juga terhadap alam raya ini, terhadap binatang umpamanya. Ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, itu nanti di akhirat ada burung yang protes, ngadu sama Tuhan, ya Allah, aku ini dibunuh oleh fulan secara sia-sia, tidak dimanfaatkan. Apa yang maksudnya dibunuh sia-sia?
Coba kalau kita tembak atau kita sembelih, kita ambil, kita makan dagingnya, boleh. Nah ini enggak, ada orang-orang yang punya duit, hobinya memburu, dia tembak, dia pergi ke hutan, habis ditembak dibiarin, dimakan enggak, dia ambil dikasih orang juga enggak, dibiarin begitu. Nah binatang-binatang yang kayak gitu nanti protes pada hari kiamat, protes sama Allah. Ini kenapa? Itulah rahmat Allah kepada binatang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan sebagai rahmat, rahmatnya terkena kepada binatang. Sampai binatang pun jangan dibunuh kalau tidak untuk kepentingan kita. Kalau sia-sia kan kalau ditembak begitu, dibunuh seperti itu, diburu seperti itu di hutan, nggak dimakan, nggak disembelih, itu kan sia-sia, mati sia-sia. Dia akan protes nanti di akhirat kepada Allah. Tapi kalau dibunuh, disembelih untuk kepentingan manusia, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Kurban, kita motong sapi, motong kambing, pas akikah kita potong kambing, ayam kita potong, dagingnya kita makan, itu nggak apa-apa, dia nggak protes. Memang dia diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Tapi kalau ada binatang yang dibunuh seperti itu hanya untuk senang-senang saja, ini kan ada gejala-gejala seperti ini. Banyak orang yang merasa punya duit, hobinya udah bingung siapa lagi yang ditembak, orang udah ditembak. Sekarang tinggal cari dia ke hutan, dia pergi ke hutan, dibunuh itu binatang-binatang. Nggak boleh, itu namanya nggak rahmat, nggak kasih sayang kepada binatang. Karena Rasul SAW merupakan pembawa rahmat dan beliau sendiri adalah rahmat bagi alam semesta, bukan cuma rahmat bagi umat manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya lagi, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin meneladani Rasul, ingin melakukan maulid, memperingati kelahiran Rasul SAW? Salah satu yang terpenting adalah kita perlu melihat bahwa Rasul itu selain pembawa rahmat, beliau juga adalah teladan seperti yang disebut di dalam ayat yang ada di depan ini. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, kita teliti ayat-ayat Al-Quran yang disebut sebagai uswatun hasanah di dalam Quran itu hanya dua. Satu Nabi Muhammad kita Rasulullah SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Cuma ada dua yang disebut sebagai uswatun hasanah oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kelebihannya? Uswah itu kan artinya teladan. Teladan itu artinya segala sifat yang patut dicontoh, yang bisa dicontoh ada pada diri beliau. Sekarang umpamanya yang jadi contoh atau jadi teladan itu Nabi Isa. Kita bukan jelek-jelekan Nabi, bukan. Tetapi memang Allah sudah membeda-bedakan. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami Allah membeda-bedakan, mengutamakan antara Rasul yang satu dan Rasul yang lain. Kalau umpamanya yang jadi uswatun hasanah dan diteladan itu adalah Nabi Isa, Nabi Isa kan nggak kawin. Bisa-bisa kita nggak kawin semuanya. Kalau meneladani Nabi Isa, karena Nabi Isa sampai diangkat oleh Allah tidak menikah. Oleh karena itu banyak pendeta-pendeta yang tidak menikah, tidak kawin, tidak menikah. Kawin mungkin ya, tidak menikah. Nah ini salah satu maknanya. Kalau pada diri Rasulullah SAW semuanya ada. Rasul pernah menikah, pernah juga jadi duda, pernah cerai, bukan cerai, pernah meninggal istrinya, kemudian beliau menjadi duda, baru kemudian menikah lagi. Semuanya ada, pernah jadi bapak, kemudian anak-anaknya ada yang hidup, ada yang meninggal, pernah juga menjadi kakek karena punya cucu dari Sayyidina Ali, dari Fatimah, pernah. Semua bentuk hidup, cara hidup ada dalam diri Rasulullah SAW. Itu juga ada pada diri Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain tidak semuanya ada. Karena Allah sudah membeda-bedakan, nabi yang ini kelebihannya di sini, nabi yang ini kelebihannya di sini, nabi yang ini kelebihannya di sini. Coba sekali lagi umpamanya kalau yang jadi teladan itu adalah nabi yang sakitnya sampai duduk di kursi terus, itu nabi siapa? Ayo, seandainya, sekarang seandainya kita berandai-andai, seandainya yang jadi teladan itu adalah Nabi Ayub, sakit mulut, ya kan, sakitnya panjang, berarti umat ini kan harus menderita sekian panjang gitu, sakit. Enggak, yang jadi teladan adalah Rasul. Pernah sakit, tapi pernah juga sehat. Pernah sakit panjang, tetapi tidak seperti menderita yang dialami oleh Nabi Ayub dan lain sebagainya. Maka Allah memang benar sekali memilih Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, untuk kita meneladani Rasul SAW, kita perlu mengenal sunnah Rasul. Ini belakang ini sunnah ini sering
disalahpahami atau dipahami secara kurang tepat lah. Begini ini kita mengadakan kegiatan seperti ini dianggap tidak sunnah, dengan kata lain dianggap bid'ah. Saya tidak mau menggunakan kata bid'ah sebetulnya, tapi sekarang banyak sekali orang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang semacam ini, tahlil dan lain sebagainya itu dianggap bid'ah dengan alasan pada zaman Rasul tidak ada, atau Rasul tidak melakukan itu, atau para sahabat tidak melakukan. Sekarang kalau kita lihat, apakah semua hadis atau semua sunnah Rasul SAW itu harus diikuti? Atau dengan kata lain, apakah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berarti dilarang? Ternyata tidak. Ulama-ulama membagi sunnah itu menjadi dua. Satu, sunnah yang namanya sunnah syar'iyah. Yang kedua, sunnah ghair syar'iyah. Yang sunnah syar'iyah itu adalah sunnah yang ada implikasi hukumnya. Bagaimana cara sholat, kita harus ikut Nabi. Berapa kadar bayar zakat, itu kita harus ikut Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi kalau yang tidak berimplikasi hukum, itu tidak harus. Contohnya umpamanya, dulu dalam riwayat, lebih banyak sekali dalam riwayat hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW itu rambutnya semana. Pernah ada yang baca enggak ada? Sebahu. Sekarang kita siapa yang rambutnya sebahu ini? Enggak ada. Enggak ada kita yang sebahu rambut kita nih sekarang. Apakah rambut kita yang tidak sebahu ini berarti kita tidak mengikuti sunnah? Belum tentu. Memang ada ustaz yang sebahu rambut, bahkan lebih ya, lebih panjang lagi ya. Ustaz siapa namanya itu, ada yang itu artinya memang ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti atau yang sebaiknya kita ikuti, tapi ada juga sunnah atau kebiasaan Rasul yang tidak harus. Tidak harus. Sekarang kalau kita ini mengikuti itu, menganggap itu sebagai sunnah yang harus diikuti, kita semua udah nggak ikuti sunnah ini karena kita nggak gondrong. Nabi gondrong sampai sebahu dulu. Gitu. Nah sekarang apa bedanya? Sekarang bagaimana kita bisa membedakan mana ini sunnah yang syariah yang ada implikasi hukumnya dan mana sunnah yang tidak ada implikasi hukumnya? Nah ulama-ulama Bapak Ibu sekalian itu mencoba membagi di antaranya. Kalau perbuatan Nabi itu umpamanya menyangkut pakaian dan makanan kebiasaan, itu biasanya termasuk sunnah yang ghairu syar'iyah. Umpamanya Nabi dulu pernah disodorin makan oleh sahabat ketika beliau datang dalam sebuah jamuan makan di rumah sahabat, disodorin top itu kurang lebih kayak biawak lah. Itu Nabi gak makan, tapi sahabat yang lain kan makan. Berarti sahabat yang lain gak ngikutin Nabi dong, gak sunnah dong. Nah gitu. Sunnah juga itu hanya karena kebetulan Nabi gak suka gak suka biawak. Jangan gara-gara karena Nabi gak makan biawak lalu kita nganggap semua kita harus gak makan biawak. Gak apa-apa kita makan biawak, nyatanya sahabat yang lain makan juga gitu. Itu jadi yang berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan makanan, nggak harus kebiasaan, cara jalan itu tidak harus dikatakan sunnah yang harus diikuti. Dalam arti kalau kita tinggalkan itu kita berdosa. Ini yang sekarang belakangan terjadi kan begitu. Semua dianggap bid'ah, yang nggak dilakukan Rasul yang terus kita lakukan, semua dianggap salah. Padahal tidak semuanya. Kita ambil contoh lain lagi, Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu Nabi baru datang ke Madinah, awal-awal membangun masjid, itu khutbah Jumat beliau itu gimana? Berdirinya beliau itu gimana dulu? Ya di depan, pasti di depan ya. Khutbah nggak mungkin di belakang. Nabi khutbah Jumat waktu awal-awal dibangun masjid di Madinah itu, di mana beliau berdiri khutbahnya itu? Beliau cuma bersandar di pohon kurma, gitu. Sekarang kalau kita anggap itu sunnah yang harus kita ikuti, kita juga semua nggak sunnah, nggak ada pohon kurma, nggak ada batangnya di sini, di masjid-masjid di Indonesia nggak ada. Itu karena waktu itu belum terbayang, belum terpikir oleh Nabi bagaimana sebetulnya melakukan khutbah, membuat tempat yang khutbah. Terbukti bahwa pada masa kemudian, beberapa tahun kemudian, sahabat-sahabat banyak yang usul, ya Rasul, ini kita jumlahnya sudah lumayan banyak, tambah banyak. Kami yang di belakang tidak bisa melihat wajah engkau ketika engkau berkhutbah. Bagaimana kalau kita bangun mimbar? Bagaimana kalau kita buat podium? Dibuatlah mimbar kemudian yang sedikit lebih tinggi dari tempat duduknya jamaah yang lain. Itu
Jadi sunnah nggak berarti yang nggak dilakukan oleh Rasul itu menjadi haram semua. Banyak persoalan. Rasul nggak pernah bikin mimbar, yang bikin mimbar itu para sahabat, idenya itu para sahabat. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul yang betul-betul ada implikasi hukumnya, nah itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Nah ini yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketiga keempat ini sudah. Yang ketiga, Rasul tadi sebagai rahmatan lil alamin, kemudian Rasul sebagai teladan bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, beliau selain membawa rahmat, beliau itu membawa ajaran yang paling mu'tadil, paling wasat, paling tenang. Kalau datang, kita akan bicara. Nabi Muhammad membawa ajaran yang terbaik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam sejarah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa, Bu? Bapak, yang dari langitnya, agama yang diturunkan langsung oleh Allah, agama besar, itu ada 3 sekurang-kurangnya, 4. Ada 3, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam yang terakhir yang turun dari langit. Memang sebenarnya Islam itu adalah agama semua nabi, karena semua nabi mengajarkan tauhid. Tetapi secara formal yang kemudian diakui oleh masyarakat disebut oleh masyarakat sebagai agama itu ada 3, agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian terakhir agama Islam. Agama Yahudi sudah diselewengkan oleh umatnya. Kita tahu umat Nabi Musa, umat Nabi Musa bangsa Yahudi itu dulu kebiasaannya membunuh para nabi, karena mereka menganggap banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu dibunuh karena nggak suka, karena mungkin ajarannya dianggap nggak cocok, dibunuh. Banyak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah banyak sekali disebutkan kisah tentang nabi-nabi yang dibunuh oleh bangsa Yahudi. Karena mereka menganggap apa? Itu nabi manusia biasa kayak kita. Gitu. Apa bedanya kita sama nabi? Gitu. Kalau kita nggak suka, kita bunuh aja. Kalau kita nggak suka, kita nyatakan aja ketidaksukaan itu. Itu bangsa Yahudi lewat batas. Manusia biasa atau nabi yang diutus oleh Allah dianggap sebagai manusia biasa sehingga kemudian dibunuh, tidak dihormati. Lalu datang agama Nasrani untuk membetulkan, mengoreksi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Tapi akhirnya umat Nabi Isa pun kebablasan. Nabi Isa yang manusia biasa malah dituhankan, kan kebalikannya. Yang tadi manusia biasa, saking biasanya sampai dibunuh. Itu saking ini manusia biasanya dibunuh, itu sudah melampaui batas. Turun agama baru, agama Nasrani, kemudian pengikut-pengikutnya terlalu mengkultuskan karena belajar dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kan membunuh nabi-nabi, berarti nabi harus kita hormatin. Saking dihormatinnya, Nabi Isa malah dijadikan Tuhan. Kan lewat batas lagi itu. Nah, Islam di tengah-tengah. Itu turunlah agama ini, agama Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Islam berada di tengah-tengah. Nabi Muhammad memang sebagai nabi, sebagai manusia biasa, tapi nah ada tapinya, manusia biasa, tapi beliau mendapat wahyu dari Allah yang tidak didapat oleh yang lain. Itu perbedaannya. Jadi walaupun manusia biasa, jangan dihina. Walaupun manusia biasa, jangan dianggap biasa seperti manusia kita pada umumnya, nggak biasa, beda. Gitu. Beda, omongan Nabi selalu benar. Nah ini kan tadi sekarang yang berkembang di perguruan tinggi, banyak orang mengkritik Nabi mati-matian, habis-habisan kawin dengan anak kecil, kawin dengan macam-macam gitu. Padahal semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai pembawa ajaran yang pertengahan pasti benar. Cuma kita ya kadang-kadang nggak tahu gimana kebenarannya. Nah, ini ajaran Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saya bahas dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Nabi Muhammad ini sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian kamu semua menjadi saksi bagi umat manusia yang lain dari dulu sampai yang akan datang sampai kiamat. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida.
Ini ada di surat Al-Baqarah. Umat pertengahan, wasatan, ada umat yang tengah, yang mu'tadil, yang tidak terlalu yang tidak seperti Yahudi, tidak juga seperti Nasrani. Nah uniknya kalau kita buka ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, ini ayat berapa kira-kira Pak? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Ayat berapa? Ini adalah ayat 143 di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah isinya semua ayatnya ada 286. Kalau kita bagi dua berapa itu? 286 kita bagi dua 143. Sampai letaknya pun oleh Allah diletakkan di tengah-tengah, karena ayat ini berbicara tentang umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan. Sampai ayat ini pun oleh Allah diletakkan di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Begitulah petunjuk Allah, mukjizat Al-Quran, sehingga kita perlu mendalami itu sesuai dengan niat suci kita ketika kita hadir bersama-sama di sini untuk belajar menghadiri atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi MC kita sudah memperingatkan pintar-pintar bagi tugas kan, pintar-pintar bagi waktu. Iya. Saya juga tidak ingin dianggap terlalu banyak makan waktu orang lain. Saya kira dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini besar manfaatnya buat kita semua. In uridu illa islah mastata'tu, semata-mata yang kita inginkan pada kesempatan seperti ini adalah perbaikan buat diri kita dan perbaikan buat masyarakat kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngeliatin aja kok nggak jawab. Jawab Bu. Salam 3 keberkahan yang Allah berikan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sempurna. Jawabnya udah kompak tapi belum sempurna jawabnya. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, bukan. Ini ngaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu orang yang jawabnya lagi keadaan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah warzuqna fahman zakiyah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, bil khusus guru kita
yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Kiai Haji Muhammad Arifin MA Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nagib. Saya minta tulisannya aja, orang belum kenal. Yang mana tuh orang belum kenal, insyaallah. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mahmud Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Kambi selaku Ketua Musalla Al-Muhajirin, Bapak Lurah Kelurahan Tengah, Bapak Tarwiji Sarjana Sosial, Bapak Ketua RW 010 Kelurahan Tengah, Bapak Haji Sularno. Bapak RT-nya ada? Ada nggak? RT-nya nggak ada, kebangetan. RW-nya ada, lurahnya ada. Pak RT yang malam ini datang maulid, insya Allah jadi lurah. Di dirinya sono. Yang datang maulid insya Allah jadi lurah. Ibu hadirat yang sama-sama dirahmati Allah, para remaja yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat saya Al-Ustaz Imroni, Al-Ustaz Sahbani Arman, tadi dari tahun 85 baru ketemu. Memang yang namanya baru ketemu bukan yang ditanyakan kepada saya itu, ente udah punya rumah atau belum. Yang ditanya punya anak berapa. Banyakan dia nggak taunya. Dia 7, saya 3, 4 bedanya. Tapi alhamdulillah punya anak berkah. Tadi sama-sama telah kita dengarkan nasihat. Ibarat ikan ayam, pahanya udah diambil sama Ustaz Haji Arifin, dada mentoknya juga begitu. Saya pikir saya mau nerangin apa, paha udah diambil, dada mentok udah diambil. Udahlah saya nerangin bulu ayamnya aja. Insya Allah bulu ayam juga ada manfaatnya. Dulu kalau masih zaman kita nih umur 40 tahun ke atas, kalau kita punya anak korengan, panasilin, kita celupin di bulu ayam, kemudian kita olesin itu koreng ke anak kita, insya Allah sembuh bulu ayam. Itu baru bulu ayam doang, belum dagingnya. Dagingnya udah diambil tadi. Itu yang pertama, manfaatnya ada masih walaupun bulu ayam. Tadi ibu kalau pulang dari maulid dapat apa semalam? Bulu ayam. Yang kedua, bulu ayam manfaatnya kalau kuping kita lagi gatal, enak banget ya kan? Iya. Masya Allah, sambil tiduran geli-geli nyoy, sambil tiduran tuh bulu ayam dulu. Yang ketiga, bulu ayam bisa dibikin kemoceng. Ibu kalau membersihkan kaca itu dari bulu ayam, ada manfaatnya masih. Yang keempat, bulu ayam bisa keluar negeri. Shuttlecock, masya Allah, bulu tangkis luar negeri itu bulu ayam. Itu bulu ayam. Kenapa saya bicarakan bulu ayam? Karena tadi
dagingnya udah diambil. Yang kedua, ayam itu masya Allah berkah hidupnya. Walaupun ayam itu orang hajatan ayam mati. Ayam mati kan? Benar. Orang pindah rumah ayam mati. Anak sunatan ayam mati. Bapak maulidan di Muhajirin ini ayam mati. Bongkar rumah ayam mati. Pokoknya semuanya apabila ada sesuatu manusia yang kerjakan, semua itu ayam mati. Tapi walaupun ayam itu mati setiap hari, berkah hidupnya. Contoh, ini baru permukaan. Orang saya suruh ceramah. Katanya jam 11. Lama juga. Daripada saya ngapa-ngapain lama bahannya habis. Ini aja dulu. Ayam hidupnya teratur, disiplin. Kalau dia sudah sore, ayam masuk ke kandang yang punya kandang. Naik ke atas pohon kalau memang ayam itu tidur di pohon. Kalau sekarang jarang kita punya pohon. Kalau sudah malam itu ayam, dia disiplin. Walaupun bapak maulid ada ayam di atas pohon, ayam nggak turun. Ada dangdutan di bawah, ayam nggak turun. Ada apa saja, kalau ayam sudah masuk ke dalam kandang, ayam tetap tidur. Itu disiplinnya ayam. Jam 2 ayam sudah bangunin manusia. Udkurullah kata ayam. Bukan kukuruyuk, bukan. Itu sebenarnya udkurullah, karena lidahnya panjang itu ayam. Jadinya dibilang kukuruyuk. Padahal udkurullah, ingat kepada Allah. Jam 2 ayam sudah bangunin kita. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa di pertengahan malam ayam sudah membangunin manusia untuk melaksanakan sholat yang namanya tahajud. Tapi kadang-kadang walaupun ayam sudah bunyi kukuruyuk, manusia tetap yang namanya tidur. Pagi hari ayam bangun duluan, manusia masih tidur. Lagi yang namanya subuh. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol di sana. Ustaz, tolong katanya terangin masalah sholat aja. Soalnya orang sini sama yang namanya sholat. Yang namanya sholat orang sini, alhamdulillah. Kalau bisa terangin orang yang nggak sholat bagaimana siksaannya. Siksaannya aja, jangan pahalanya. Makanya nggak salah tuh. Kita dengar wali kota Bengkulu itu memberikan satu rangsangan, masjid sudah dibangun di mana-mana, masjid musola bagus, isinya kosong. Ini sekarang kalau saya ibaratkan masjid musola bagus, ibarat orang punya HP. HP bagus, semua ada di situ di dalamnya,
tapi kadang-kala pulsanya nggak ada. Anak muda HP-nya keren-keren. Giliran orang tua mau telepon, bilangin saudaranya di Bandung. Nah, tolong kabarin saudara kita yang ada di Bandung. Kalau bisa suruh ke sini. Apa kata anak yang punya HP yang bagus? Pulsanya nggak ada, Mak. Tapi kalau yang HP-nya yang jadul, wah kadang-kala pulsanya penuh. Yang lamaan penuh. Ini ibarat semacam itu, masjid di mana-mana bagus, musola bagus, isinya kosong. Ini ibarat HP yang bagus tapi nggak punya pulsa. Ayam bangunin pagi subuh, udah bangunin, kemudian ayam bangun duluan, manusia belakangan. Ayam sudah dapat makanan, bahkan dia sudah kawin beberapa kali. Itu ayam. Manusia masih hidup, makanya ayam hidupnya berkah. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu kalau lagi mau kawin itu kucing, Masya Allah, naik ke atas genteng, masuk ke dalam internet ya kan, masuk dalam internet, kadang-kadang jebol internet kita gara-gara kucing mau kawin. Malam dia begadang berbunyi terus menerus, giliran mau subuh kucing tidur. Kucing tidur giliran subuh. Itu seperti anak muda tuh. Anak muda dari sore begadang terus sampai larut malam. Giliran beduk mau subuh, waktunya baru tidur. Kucing tidurnya sembarangan. Kadang-kadang di sofa kita tidur, di kasur kita tidur. Anak muda juga begitu, tidurnya sembarangan. Jangan sampai kita ini seperti kucing. Nah ini, jadi salah satu di antara kita memperingati Maulidur Rasul, walaupun sekarang ini kita sudah lewat bulan Maulid, kalau kita hitung Rasul umurnya udah sebulan 2 hari. Dan biasanya kelahiran tanggal 12 Rabiul Awal, sekarang tanggal 14 Rabiul Tsani, berarti 1 bulan 2 hari lewat. Gak jadi masalah kita memperingati Maulidur Rasul. Tadi kita sudah saksikan semua, kita dengarkan, Masya Allah. Kenapa Maulidur Rasul tetap berjalan di mana-mana? Kita lihat siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul waktu dikandungnya oleh ibunya yang bernama Siti Aminah, beda dengan ibu yang mengandung anak. Kalau Siti Aminah waktu mengandung nggak merasakan apa-apa, tapi kalau istri kita yang mengandung, Masya Allah, 1 bulan 2 bulan ama nasi enak, ama makanan enak, 3 bulan sama minuman enak, 4 bulan begitu. Tapi kalau yang namanya perempuan sama duit kagak bakal enak. Malah lagi begitu tuh, minta segala macam, udah hamil. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, siapa yang menyambut pertama kali? Di dalam kitab Tiba
Fahtazzal arsyu taraban wastibsar wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ingat Ustaz Jeffrey almarhum yang dipanggil dalam usia yang cukup muda, 40 tahun lewat 16 hari. Mana anaknya masih kecil-kecil, mana istrinya, Masya Allah. Saat Rasulullah dilahirkan, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, aras pada saat itu, kursi pada saat itu goyah. Wamtala'atis samawati anwara, pada saat itu Nabi dilahirkan, langit penuh dengan cahaya, malaikat genggam gembira untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Tapi kalau kita lahir dulu nggak begitu. Dulu waktu tahun 70-an orang tua kita mau melahirin itu enggak ke rumah sakit, di rumah lahirnya. Istri sedang mules, mau pembukaan pertama, ibu yang mau pembukaan pertama pada saat itu pinggang sakit. Yang kedua, Masya Allah, sakitnya seperti digebukin orang, katanya. Yang ketiga, pembukaan suruh naik ke atas balik melulu. Yang keempat, suruh ngangkat. Yang kelima, baru suruh ngeden keluar. Suaminya nungguin, keliling rumah sambil baca alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wisrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Lili berapa kali putaran lahir. Kalau sekarang udah gak keliling lagi. Kenapa? Rumah udah gak ada belakangnya. Mau keliling mana? Mau keliling sono ke kelurahan kan agak kejauhan, keburu gempor duluan ke suami. Kalau sekarang udah gak pakai keliling lagi. Itu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hebat. Lahirnya saja malaikat yang menyambut, aras yang menyambut, langit penuh dengan cahaya. Kalau kita yang menyambut dulu dukun beranak, sekarang bidan rumah sakit. Ini berbedanya Rasulullah dengan kita. Lalu kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus laksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama jangan tinggalkan yang namanya sholat. Ini sekarang tantangan hidup kita selaku orang muslim cukup berat, Pak.
Kenapa? Yang pertama, tantangan umat Islam usyru da'watin nas ilal khair. Sulit mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Sulit. Jangankan kita mengajak orang lain, kadangkala anak kita sendiri pun sulit kita ajak. Banyak sekarang ini anak-anak kita yang meninggalkan sholat. Masya Allah, sulit sudah kita. Yang namanya kerja bakti itu sekarang orang udah gak mau lagi. Dulu kita kerja bakti, gotong royong, Masya Allah, ngajak kebaikan, Masya Allah. Sekarang tantangan kita adalah mengajak orang lain sulit, apalagi mengajak diri sendiri. Nah, kita ajak sekarang anak-anak kita untuk berbuat yang terbaik, terutama jangan tinggalkan yang namanya sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan, perbuatan kebaikan tidak mau dilaksanakan, maka akan terjadi yang kedua. Apa itu? Ada mubalatin nas ilal ismi. Manusia sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Manusia sudah tidak takut lagi dengan dosa. Orang sekarang udah gak takut lagi dengan dosa. Orang yang punya dosa masih bisa tertawa. Orang kalau sudah tidak takut lagi dengan dosa, maka orang itu akan mati rasa. Mati rasa malu udah gak ada. Orang udah malunya udah gak ada. Iya, Masya Allah sekarang ini. Rasa takut udah gak ada. Orang sudah gak takut lagi dengan perbuatan-perbuatan yang batil. Nah, ini kita prihatin sekarang. Tantangan hidup kita begitu berat bagi orang laki, bagi seorang perempuan untuk membina dan mendidik anak. Kalau sudah tidak peduli, nggak takut lagi dengan dosa, maka terjadi yang ketiga, zuhurul ma'asi wal munkar. Merajalelanya perbuatan maksiat dan munkar. Masya Allah. Kalau sudah merajalelanya munkar dan maksiat, Masya Allah. Kenapa ini semuanya? Salah satu yang menjadi faktor bagi kehidupan kita adalah yang pertama dipengaruhi oleh yang namanya food, yaitu makanan. Dulu kita yang namanya singkong goreng makanan paling hebat. Kalau sekarang singkong goreng kita kasih kepada anak kita, dulu orang tua anaknya banyak, makanan sulit. Sekarang orang tua anaknya sedikit, makanan banyak. Tapi mendidik anak lebih sulit sekarang dari dulu. Dulu kita makan ayam 6 bulan sekali. 6 bulan itu juga ayam kita pelihara dulu. Udah gede dikit, yang satu darah, yang satu mau jatuh. Kata kita, Pak, potong apa ini tuh? Kata bapak kita, ini darah buat ngelorin, ini jago nanti buat ngawinin. Kita baru makan ikan ayam kalau ayam itu sakit. Sakit juga masih diobatin. Beliin naspro dulu, naspro masih, ya kan? Naspro dikasih. Kalau sudah naspro dikasih nggak mempan juga.
buang air yang namanya putih. Kalau sudah putih obatnya pisau, baru kita makan ikan ayam. Itu juga ngolahinnya cuma dikuningin, dikunyitin doang, uyuh airnya udah nikmat bener. Masya Allah, makanan yang semacam itu tuh akhirnya orang-orang dulu, coba lihat, Masya Allah masih ada orang-orang tua kita nih, matanya masih awas, kupingnya masih dengar. Tapi orang-orang sekarang Masya Allah umur sekian sudah pakai kacamata, umur sekian sudah telinganya berkurang pendengaran, rambutnya sudah berubah. Disitulah wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Semua yang Allah berikan nikmat, terutama nikmat umur panjang, Allah akan kurangi kenikmatannya. Gigi dikit-dikit copot, gigi ditambal dengan gigi yang asli, ternyata tidak senikmat gigi aslinya. Makan dodol sama kulit copot tuh gigi. Kalau gigi palsunya itu sudah nggak nikmat lagi udah. Pendengaran juga begitu. Faktor yang pertama adalah makanan. Sekarang Masya Allah makanan sekarang yang merajalela, halal ataupun haram kita nggak tahu. Dulu orang-orang warok apik, kalau mau makan ikan ayam potong dulu di rumah, potong dulu. Kalau sekarang udah enggak, ibu-ibu jangankan disuruh motong ayam di rumah, nyangin bulunya. Sekarang beli di pasar aja disuruh motongin juga tuh, potong 12 bang. Ikan juga begitu, siangin bang. Pokoknya apa aja udah terima enaknya sekarang.